Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga hari ini dalam kondisi yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir itu seluruh kehidupan dan kehancuran seluruh semesta. Dan hanya Allah yang mengetahui waktu terjadinya hari akhir. Seorang muslim harus beriman pada hari akhir. Pengertian iman pada hari akhir. Iman berasal dari bahasa Arab amanah yang artinya percaya. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dahsyat dan meyakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Allah telah menjelaskan kedatangan hari akhir dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kepastian datangnya hari akhir. Juga dijelaskan bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Peristiwa tersebut menandakan adanya kehidupan setelah hari akhir. Tanda-tanda kedatangan hari akhir. Yang pertama, tanda kecil hari akhir. Ditandai dengan 1. Budak melahirkan tuannya. 2. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting. 3. Perzinaan terjadi secara terang-terangan. 4. Minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia. 5. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. 6. Terjadi peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam. Kedua, tanda besar hari akhir. Tanda-tanda besar hari akhir ada 8. Yang pertama, Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati umat manusia. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj muncul dan berbuat kerusakan di seluruh bumi. 3. Ka'bah rusak. 4. Munculnya Imam Mahdi, pemimpin yang adil. 5. Keluarnya Dajjal al-Masih, pemimpin kejahatan. 6. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad. 7. Munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara kepada manusia. 8. Matahari terbit dari sebelah barat. Nama hari akhir yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, Yaum Al-Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua, Yaum Al-Haqqah atau hari kepastian. Yang ketiga, Yaum Al-Waqi'ah atau hari kejatuhan. Yang keempat, Yaum Ad-Din atau hari perhitungan. Yaum Az-Zalzalah, hari keguncangan. Yang terakhir, Yaum Al-Sya'iqah, hari penuh gemuruh. Hari kiamat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi dalam skala kecil, seperti rusaknya sebagian kecil muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk hidup. Contohnya, bencana gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, dan kematian seseorang. Kematian seseorang termasuk kiamat sugro. Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kedatangan kiamat kubro ditandai peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil.
Peristiwa tersebut dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Ayat tersebut memberikan pengetahuan kepada kita bahwa peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, alam semesta beserta makhluknya akan mengalami kehancuran. Pada tiupan kedua, manusia akan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Gambaran peristiwa hari akhir yang pertama, benda-benda langit hancur. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk membantu kehidupan manusia. Pada hari akhir kelak, matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak akan memancarkan cahayanya. Benda langit tersebut akan berjatuhan menabrak bumi. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam surah At-Takwir ayat 1-2. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Yang kedua yaitu air laut dan air sungai meluap. Peristiwa ini dijelaskan dalam surah Al-Infitar ayat 3-4. Yang ketiga, manusia berlarian bagai laron berterbangan. Dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-4. Yang keempat yaitu gunung berterbangan bagai kipas. Gunung merupakan tiang bumi yang berdiri dengan kukuh. Pada hari akhir, gunung-gunung tersebut akan berterbangan bagai kapas. Dan dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang kelima, gempa yang dahsyat. Pada hari akhir, bumi akan diguncang sehingga terjadi gempa yang dahsyat. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-3 menjelaskan bahwa apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Nah, setelah mengetahui gambaran hari akhir, sebaiknya kita semakin beriman kepada Allah. Kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tahapan peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian semua manusia yang telah meninggal dunia. Mereka menunggu di alam barzah hingga hari kebangkitan. Yang kedua, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan merupakan hari manusia dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, hari pengumpulan. Hari pengumpulan disebut juga Yaum al-Masyar. Nah, pada hari ini seluruh manusia yang telah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya, manusia akan menanti pengadilan dari Allah. Yang keempat, hari perhitungan dan penimbangan amal. Hari perhitungan amal manusia disebut Yaum al-Hisab. Sedangkan hari penimbangan amal manusia disebut Yaum al-Mizan. Yang kelima, surga dan neraka. Sebelum sampai di surga, manusia akan melewati jembatan Sirat. Manusia yang beriman dan beramal soleh akan mampu melewati Sirat. Mereka akan selamat dari api neraka dan masuk surga.